bagian 9B. Memerankan sebagai orang tua baru tentu tidaklah mudah. Apalagi Laisa sama sekali tidak berpengalaman dan tanpa belajar dari kedua orang tuanya dulu. Andai dia dulu mau mendengar apa yang orang tuanya katakan. Laisa memang terlahir sebagai anak bungsu dari 2 bersaudara. Sang kakak adalah seorang pengusaha kuliner yang sukses di Surabaya. Sudah setahun lebih mereka jarang bertemu meski berada dalam satu kota yang sama. Sedangkan kedua orang tua Laisa sudah meninggal di tahun kedua pernikahannya dengan angkasa dulu. Laisa sedang mengganti popok Maher, anaknya yang sudah berusia 5 minggu. Bayi lelaki itu baru saja selesai dimandikan dan kini sedang berganti baju. Nah, sudah. Sekarang anak mama sudah tampan. Maher tunggu sebentar ya, mama mau mandi dulu. Jangan rewel ya sayang. Laisa mengecup kedua pipi gembul anaknya, kemudian bergegas menuju kamar mandi sebelum Maher menangis lagi. "20 menit kemudian, Laisa sudah selesai dengan ritual mandinya. Dia sedang menyisir rambutnya ketika terdengar suara bel pintu. Dengan sedikit berlari, Laisa membuka pintu rumahnya. Senyum yang sudah terpasang di wajah Laisa lenyap sudah begitu melihat sepasang suami istri yang tengah berdiri dengan seorang gadis kecil di gendongan sang lelaki. "Lais, Mas Rey, Mbak Nadine, silakan masuk." Laisa menggigit bibir, tak tahu harus berkata apa untuk menyambut kedatangan tamu yang tak ingin dia temui untuk saat ini. Kedua orang itu perlahan memasuki rumah, namun pandangan mata sang lelaki masih menatap wajah Laisa lekat. "Kenapa tidak bilang pada kami, Laisa? Kamu pikir kamu bisa menyembunyikan kabar bahagia ini dari kami?" Mbak Nadine memeluk Laisa erat, tangis mereka pecah. "Maaf Mbak, maafkan Laisa yang tidak mengabari Mbak Nadine dan Mas Rey." Nadine melerai pelukan mereka, melirik sekilas pada suaminya. "Di mana bayimu?" "Ada di kamar Mbak." "Ayo, dia pasti senang bertemu dengan keluarganya." Laisa menyeret Mbak Nadine memasuki kamarnya, menunjukkan bayi lelaki yang kini tengah terlelap sendirian. "Ya ampun Laisa, ini anakmu. Tampan sekali dia ya Tuhan. Siapa namanya?" Mbak Nadine menggendong Maher perlahan. "Mahardika Bamantara Kalandra Mbak." Laisa melirik Mas Rey yang hanya mengintip dari balik pintu. "Ganteng ngerek, kamu beruntung sekali Lais. Berapa berat badannya? Selama hamil apa dia tidak rewel? Kamu beri dia ASI kan?" Mbak Nadine masih mencerca Laisa dengan berbagai pertanyaan, sementara wanita itu hanya berdiri mematung, menatap waspada pada lelaki yang masih memandangnya lekat. Mbak Nadine menggendong Maher keluar dari kamar, duduk di ruang tengah di depan televisi. "Sini, Mbak Leksa katanya mau lihat dedek bayi. Ayo sini sayang." Mbak Nadine menggapai gadis kecilnya, mendekatkan bayi mungil itu ke dekat putrinya. "Laisa buatkan minum dulu ya Mbak." Wanita itu menghela napas lega ketika dirinya sudah berada di dapur, bergegas membuat 3 gelas jus jeruk. Laisa kemudian menatanya di atas nampan. Dia menyempatkan untuk meminum segelas air putih terlebih dahulu sebelum keluar dari dapur.
mempersiapkan kesehatan jantungnya yang dia tahu sedang tidak baik-baik saja. Menegakkan kepala, Laisa keluar dari dapur. Di sana sudah ada Mbak Nadine, kakak iparnya, beserta Mas Ray, kakak lelakinya, juga Alexa, keponakannya, ditambah kehadiran Erli yang kini sudah bergabung di ruang keluarga. Lais, lihatlah, Maher mulai nakal. Dia tidak mau tersenyum padaku lagi. Erli mengadu pada Laisa ketika dirinya gagal menggoda Maher. Mandi dulu sana, baru boleh deketin Maher. Canda Laisa mencairkan kebekuan hatinya. Tidak, Laisa tidak boleh menyerah. Mungkin Tuhan sudah mengatur bagaimana jalan hidupnya kini. Dia harus siap menghadapi kemarahan Mas Ray. Laisa tahu jika dia yang bersalah menyembunyikan kehamilannya dari keluarganya. Minum dulu Mbak, Mas. Laisa meletakkan jus jeruk di atas meja, lantas merepahkan tubuhnya di samping Mbak Nadine. Berapa usianya? Tanya Mas Ray. Laisa meneguk ludahnya. 7 minggu, Mas. Mas Ray menarik napasnya. Laisa, kamu anggap kami ini apa? Aku kakakmu, dan aku tidak tahu apa yang telah terjadi padamu. Kamu bisa menghubungiku jika kamu tak mau datang ke tempatku. Maaf, Mas. Laisa kian menunduk, menggenggam erat jemarinya yang bergetar. Ini tidak seperti yang Jangan ikut campur, Mas Ray menatap Erli tak senang. Bagaimanapun, Laisa seharusnya memberitahuku. Aku juga bahagia kamu bisa memiliki seorang anak seperti impianmu. Iya, Mas. Laisa mengerti, tapi Laisa sedang dalam keadaan tidak baik saat itu. Mbak mengerti, Laisa. Perempuan yang sedang hamil pasti banyak mengalami perubahan dan penyesuaian diri. Tapi kamu bisa memberitahu kami meski lewat telepon. Mbak Nadine menggenggam jemari Laisa. Di mana suamimu, Dek? Mas Ray melirik sekitarnya, kemudian pandangannya berhenti pada wajah Laisa. Laisa melirik Erli sesaat, kemudian menatap wajah kakaknya. Angkasa tidak ada di rumah, Mas. Mas Ray hanya mengangguk perlahan, kemudian meminum jus jeruk yang sudah mulai mencair. Suara bel pintu kembali terdengar, membuyarkan lamunan Laisa. Bergegas dia melangkahkan kaki menemui seseorang yang berada di depan sana. Laisa menutup mulutnya tak percaya. Bagaimana ini? Apa yang harus dia lakukan? Aku ada perlu denganmu sebentar. Aku hanya ingin ucapan Angkasa terhenti begitu matanya menangkap sosok Mas Ray keluar dari ruang keluarga. Mas Ray? Kenapa kalian berdiri di sana? Lais, Maher sepertinya haus. Laisa segera berlari menuju bayinya. Dia benar-benar bingung. Apa yang harus dia lakukan? Apa yang harus dia katakan? 15 menit bagai setahun Laisa menyusui Maher hingga kenyang. Jantungnya sudah berlompatan sedari tadi. Laisa melirik Erli yang juga sama cemasnya dengan dirinya. Mas Ray dan Angkasa berjalan bersisian memasuki ruang keluarga. Mata kelam Angkasa menatapnya dengan pandangan yang tak dapat Laisa artikan. Wanita itu mengernyit tak percaya. Sandiwara apa lagi ini? Mas Ray duduk di dekat Mbak Nadine mengambil Alexa ke pangkuannya. Jadi, kapan kalian berencana membawa Maher ke Sukodadi? Sanak saudara sudah sangat ingin bertemu dengan bayi kalian. Ray menatap Laisa dan Angkasa bergantian, mengernyit ketika mereka berdua hanya membisu.
Kenapa? Apa ada yang salah? Kalian tidak mau berbagi kebahagiaan dengan Pak Lek dan Bule di kampung? Bukan seperti itu, Mas. Hanya saja kami nanti setelah bayi kami agak besar, Mas, terlalu berisiko membawa bayi yang baru lahir kemana-mana. Angkasa memotong ucapan Laisa. Sementara itu Laisa memandang Angkasa penuh selidik, menerka-nerka rencana apa yang tengah lelaki itu susun. Baiklah kalau begitu. Nanti kalau jadi pergi, beritahu kami juga. Kami akan ikut mengantar Maher pulang. Suara Mbak Nadine ikut menyela. Sepertinya bukan seperti itu, Mas. Laisa menggigit bibirnya. Sekarang atau tidak sama sekali. Apa maksudmu, Laisa? Tanya Mas Rey penasaran. Kak, kami kami akan segera berpisah bulan ini. Laisa memejamkan matanya, menahan sesak yang mengikat dadanya. Apa? Bagaimana mungkin? Apa yang terjadi? Ada apa dengan kalian? Beragam tanya meramaikan senja yang mulai usang. Laisa mengangkat pandangannya menuju angkasa yang hanya terdiam membisu. Aku diceraikan oleh angkasa. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah angkasa akan tetap menceraikan Laisa? Bersambung ke part berikutnya ya. Terima kasih.